menyembahmu. Benar tuh. Di saat sore hari ini kita boleh datang. Kita membawa hati kita untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita bawa hati kita dengan hati yang tulus. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah kepada Dia dengan hati yang tulus. Oh, terima kasih Tuhan. Biar anak domba yang kuasa, yang sanggup mengubah kehidupan kita semua. Saat sore dengan penyembahan kita boleh datang menyembah, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi dari atas. Masuk ruang Maha Kudus dengan naikkan kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Ku sembahmu, haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu lagi. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, haleluya. Sekaligus dengan kerendahan hati kami persilakan Tua Sidang, Tua Sidang Bapak Irianto Mani untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Bapak Irianto Mani. Sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, dengan perlahan saja ku menyembahmu, dengan perlahan penyembahan kepada Tuhan. Ku menyembah. Biarlah sore hari ini kita datang di dalam segala kekurangan kesalahan kita. Biarlah darah anak domba Allah menyucikan kita, memperdamaikan kehidupan kita semua, supaya kita dapat menyembah Dia yang kudus. Oh, sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku
menyembah, kita merasakan kasih-Nya. Oh, kita mau menyembah Dia. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus kami menyembah-Mu. Oh kami datang padamu sore hari ini Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan, yang Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Engkau anak domba Allah sudah membawa darah-Mu di ruang maha suci, ruang maha kudus Tuhan, supaya kehidupan kami juga hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami bangsa kafir, masih ditandai dengan segala keinginan daging, keinginan mata, kesombongan hidup ini Tuhan. Namun kami mau belajar menjadi taat seperti Engkau, terus selalu mengikuti jejak langkah daripada Engkau pribadi Allah. Engkau yang menderita bagi kami, Engkau disalibkan bagi kami, bahkan Engkau menebus, menyucikan, memperdamaikan kami kembali, supaya kehidupan kami Tuhan, jika Engkau datang Tuhan, kehidupan kami tidak kedapatan cacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau merendahkan diri di bawah kaki-Mu sebentar dalam penyembahan kami masing-masing Tuhan. Dengan kasih Allah yang Tuhan berikan bagi kami, dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami menyadari kehidupan kami masih jauh dari hidup yang benar di hadapan-Mu, namun Engkau membenarkan kami oleh karena korban-Mu, darah-Mu yang mahal itu Tuhan, yang sudah menebus kehidupan kami, sehingga kami boleh layak datang dan menghampiri tata kasih karunia anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan Tuhan, untuk senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan dalam melayani Engkau. Itu sebabnya mari urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada sore hari ini melayani Engkau Tuhan, baik yang memimpin puji-pujian, singer, musik, visual, sound system Tuhan, dan kami hamba-Mu yang menjalankan perjamuan suci, akan kolekte dan pelayanan yang lain yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami melayani dengan sepenuh hati kami, bukan setengah-setengah Tuhan, bukan suatu kebiasaan Tuhan, namun oleh sepenuh karena darah-Mu yang sudah membawa kehidupan kami, menyucikan kami semua, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan di sore hari ini untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan juga hamba-Mu yang Kau persiapkan dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu sehingga kami semua juga diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu, kami dikuatkan dan mendorong kehidupan kami selalu berada di bawah kaki Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Dan itulah yang Kau cari dalam penyembahan kami, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat Bapak Gembala bersama orang tua rohani, rombongan
yang menuju Israel Tuhan, yang masih di Israel, Engkau juga menyertai mereka semua. Berikan kekuatan kesehatan selalu menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami yang senantiasa setia bertekun kepada Engkau dan melayani Engkau pada sore hari ini Tuhan. Tetap Tuhan kerjakan pengurapan dari Allah yang kudus mengurapi kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau menyertai juga sidang jemaat yang masih dalam perjalanan di rumah Tuhan. Tibakan dengan selamat kami sama-sama beribadah, terutama menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami beribadah kepada Tuhan, ada oknum yang lain, pekerjaan setan, dunia iblis, bahkan roh-roh jahat di udara yang coba-coba mengganggu pikiran hati kami untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Semua beri kemurahan bagi kami semua. Engkau menolong kami Tuhan. Kami satukan hati kami untuk memanggil nama yang penuh kuasa, untuk menghancurkan segala pekerjaan setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus hancurkan, bebaskan kami semua. Dengan hati yang terbuka, hati yang sepenuh kepada Engkau, untuk kami datang beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu, dan terutama kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa buat kita semua yang hadir dalam bait Allah maupun yang tidak hadir, yang sedang mengikuti live streaming, dan juga sidang jamaat Kristus Alfa Omega yang sedang mengikuti live streaming. Sekali lagi saya menyapa buat kita semua. Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera sukacita terus berkenan dalam hidup kita semua, pribadi lepas pribadi. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau datang, duduk di tenang untuk sebentar nanti kita akan mendengar firman Tuhan, dan terlebih lagi kita akan duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian nyanyian Nafiri nomor 287. Terima kasih pada Golgota. Sejati bait 2. Dahulu hidupku, dahulu hidupku penuh dosa dan kejahatan. Hati penuh kebencian dan kecongkakan. Atas Golgota Dia tanggung cacat celaku. Ku bersyukur Dia baharui hidupku. Terima kasih pada Golgota yang mengubahku. Terima kasih pada Golgota yang mengubahku. Terima kasih semua telah menjadi
Tuhan ku berdapat, hatiku kini dipenuhkan oleh kasih-Mu yang tiada terpadamkan. Sebab kasih-Mu dicurahkan dari Golgota. Ku berhutang padamu Tuhan selamanya. Baik, tepat sekarang saatnya. Sekarang saatnya Tuhan pun masih. Dan sekaligus saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang menenangkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidup lamamu biarlah Dia yang merupakan. Bersyukurlah kau tak terangkat, sucikan. Terima kasih pada Golgota. Terima kasih pada Golgota yang mengubahku. Terima kasih telah menjadi baru. Dengan linangan air mata ku menyembah Dia. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Kita naikkan kedua belah tangan kita bilang terima kasih pada Golgota. Terima kasih pada Golgota. Dan sekaligus pekerjaan selanjutnya saya serahkan ke hambanya yang dipercayakan untuk menyampaikan kebesaran firman Tuhan di saat sore malam hari. Semua telah menjadi baru. Dengan linangan air mata ku menyembah Dia. Benar Tuhan, ku bersyukur hidupku disucikannya. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau saat ini Tuhan, di mana lewat Golgota Tuhan Engkau sudah mengorbankan akan pribadi-Mu di atas tiang kayu salib. Lewat darah-Mu itu yang sudah menyucikan kami, yang sudah mengubahkan kami, untuk kami terus dibawa masuk bersama dengan Engkau di kota Yerusalem yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Hidup kami yang lama sudah Engkau ubahkan Tuhan menjadi hidup yang baru, dan kami terus berjalan dengan Engkau di dalam terang kasih-Mu Tuhan, terus nyata di dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah membawa kami lewat puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah terus itu mau menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar akan firman-Mu yang ditaburkan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami semua
terutama hamba-Mu yang Engkau percayakan di dalam menaburkan benih firman-Mu kepada sidang jemaat-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata lewat lidah mulut bibir hamba ini Tuhan. Engkau yang tampil di depan, tempatkan hamba-Mu di belakang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sebelum kami datang di dalam bait-Mu yang kudus, Engkau sudah hari lebih dulu sebagai imam besar lawati setiap umat-Mu yang datang beribadah kepada Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam kami mau mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan, ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang coba-coba datang mengganggu pemberitaan firman-Mu pada saat sore malam hari ini. Kami seberapa umat-Mu yang sudah Engkau tarik ada di dalam bait-Mu, kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Kami mau tengking dan kami hancurkan dia, Engkau keluar pergi yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Oh, bebaskan kami Tuhan. Jelikan hati dan pikiran kami agar firman yang boleh kami dengar boleh masuk, berdiam, bertabernakel. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyambut kebesaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dari tempat ini saya dengan istri menyampaikan Shalom, Shalom, selamat malam. Ya, karena sudah 6:30, selamat malam kepada seluruh sidang jemaat yang sudah boleh Tuhan tarik ada di dalam bait-Nya saat malam hari ini. Sekalipun kita sementara ditinggalkan oleh gembala kecil, bahkan kedua orang terohani, tetapi saya selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan, tarik semua umat Tuhan untuk bisa datang beribadah dan melayani Tuhan. Tadi sementara kita menyembah, saya ingat ada firman Tuhan itu berkata, berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis. Menangis karena bukan dibuat. Menangis itu karena sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis karena mereka akan tertawa atau bersorak-sorai. Saya ingat satu ayat firman Tuhan itu. Coba, ya ini bukan ayat yang harus kita dengar, tapi saya rindu untuk kita mau melihat ayat firman-Nya. Di kitab Lukas. Nanti pembukaan firman-Nya sebentar baru kita dengar, tapi saya rindu untuk kita mau mendengarkan firman ini supaya jelas bagi kita yang terus dibawa dalam firman pengajaran, yang terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kehidupan-kehidupan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu kehidupan yang bisa melihat akan pribadi Tuhan, sehingga kita terus dengan berlinang air mata. Saya teringat ayat firman itu. Tadi waktu menyembah saya bilang, Tuhan kasih ingat saya di ayat firman ini. Saya baca sendiri. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa atau bersorak-sorai. Sebagai anak Tuhan yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya bahwa di dalam dua penyembahan kita belajar untuk terus melihat akan pribadi Tuhan, dapat menyembah Dia, sehingga kita terus menangis dan menangis. Itu kehidupan-kehidupan yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi kehidupan yang mungkin Roh Kudus itu sudah hilang atau sudah pergi, sudah padam, kehidupan itu menyembah Tuhan hanya dengan biasa-biasa saja. Ini ayat firman Tuhan. Kita menangis. Tetapi di situ ayat juga ada berkata di Lukas 6 kalau tidak salah ya, di Lukas 6 ayatnya yang ke-25 bagian C, di situ berkata bahwa
celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita harus berbahagia, karena kita semua sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita terus mau menangis, kita mau menyembah Tuhan, dan kita berlinang air mata. Tetapi di situ berkata bahwa celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Orang dunia boleh tertawa, mereka melihat kita, mereka tertawa. Mereka akan berduka cita dan terus mereka menangis. Kita yang terus menyembah Tuhan dan menangis, setelah kita nanti diangkat masuk di dalam kota Yerusalem baru, air mata kita akan dihapus. Di sana sudah tidak ada lagi berlinang air mata. Duka cita sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak tertawa, tetapi di sana kita terus memuji Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang mengingatkan saya. Umat yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita buka dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yudas. Ya, kita tahu bahwa Yudas ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang menjual Yesus pada saat itu. Tapi ini bukan Yudas yang itu, mungkin ya. Saya baca-baca, saya bilang, aduh Tuhan, ini mungkin Yudas yang 12 murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus mungkin ya. Ya, tapi mudah-mudahan bukan Yudas yang itu. Puji nama daripada Tuhan. Ya, saya baca sendiri, Bapak Billy bisa bersama dengan istri duduk santai sambil mendengar firman Tuhan. Ya, biasanya dipanggil untuk membaca firman, tapi kalau saya biar duduk mendengar firman Tuhan. Bagi kita semua umat Tuhan, mari kita buka dari kitab Yudas 1 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya dengan keinginan-keinginan daging dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayatnya yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iya, ini di akhir zaman nanti akan timbul pengejek-pengejek, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, karena mereka melihat kita yang sudah dibawa dalam firman pengajaran, yang sudah mengalami pembaruan hidup, tidak lagi ada kehidupan lama di dalam situ. Kita semua sudah dibaharui karena darah Yesus. Jadi kita segala keinginan daging yang ada di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, saya kira sudah dimatikan. Saya tidak perlu untuk menjabarkan lebih panjang lagi, tapi kalau keinginan-keinginan daging itu sudah dimatikan, tentunya di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus yang berdiam. Ya, umat Tuhan, banyak keinginan daging itu yang harus kita matikan. Tapi saya tidak perlu jabarkan, kita sendiri tahu bahwa apa itu keinginan daging harus kita matikan, sehingga terus Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh. Firman pengajaran ini sudah membawa kita di dalam penyucian, pembaharuan, keobahan hidup, sehingga kita hidup di dalam pengudusan. Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan saya. Puji nama daripada Tuhan, sehingga kita terus dibawa oleh Tuhan ada di dalam penyembahan. Perjalanan kita, pintu gerbang, kita terima Yesus, kita dibaptis, kita masuk dalam pintu kemah. Ya, untuk masuk dalam pintu kemah ini pergumulan yang cukup berat. Ya, sehingga kalau kita sudah masuk lewat pintu kemah, tentunya kita sudah ada di ruang suci. Di ruang suci itu ada 3 alat yang harus kita tahu, bahwa di dalam setiap doa penyembahan itu ada mesbah dupa. Mesbah dupa itu bisa kita cari di dalam gereja Tuhan,
bisa juga kita cari di rumah kita masing-masing. Di mana mesbah dupa itu? Kita duduk di ujung kaki Tuhan. Kita mengambil tempat yang terbaik untuk kita terus menyembah Tuhan. Bagi imam-imam yang melayani Tuhan, saya mengingatkan kita di dalam melayani Tuhan, lebih dulu kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita melayani Tuhan, kita tidak melayani dengan kekuatan daging. Ya, kita belajar di dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Ambil waktu. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu masih tetap berdiam di dalam hati kita. Mengapa? Sebab di dalam doa penyembahan yang kita lakukan, baik di dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing, jangan sampai kita bermalas tahu. Di dalam pelayanan, kita harus banyak mencucurkan air mata. Roh Kudus itu harus ada. Saya katakan, jangan kita bermalas tahu dengan Roh Kudus. Kita acuh sehingga pada akhirnya nanti segala keinginan-keinginan daging itu bisa menguasai hidup kita. Ya, memang benar kalau Roh Kudus itu tidak ada di dalam hati kita, tentunya kita akan dikuasai oleh roh-roh daging. Mengapa? Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sudah pergi. Ya, karena kita sudah tidak bisa lagi untuk mau bisa menyembah Tuhan karena Roh Kudus itu sudah padam. Sudah suam-suam kuku. Sehingga kehidupan anak Tuhan itu akan mengalami kematian rohani. Kalau rohaninya sudah mati, ya tentunya, apalagi kalau Roh Kudus sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita semua yang dibawa dalam firman pengajaran yang besar ini, kita semua sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan kita semua umat Tuhan. Sehingga kita memiliki iman yang teguh, sehingga hidup kita mengalami penyucian dan pengudusan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua umat Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 4 ayat 24 di situ berkata kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini di dalam setiap ibadah doa penyembahan ini kita terus diingatkan oleh Tuhan untuk terus Roh Kudus itu bekerja. Terus Roh Kudus itu bekerja. Mari umat Tuhan, kita buka di Yohanes 4. Kita kembali ke depan. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24 yang demikian bunyinya. Ini setiap ayat firman yang sudah sering kita dengar. Bahkan setiap saat yang disampaikan baik lewat Bapak Gembala, kedua orang ke Bapak Rohani maupun imam-imam yang diperjakan, terus ayat ini diperdengarkan. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Iya, ini kita harus menyembah Tuhan ini dalam roh dan kebenaran. Ini sudah Tuhan buktikan itu bagi kita umat Tuhan, untuk kita terus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita terus menyembah Dia. Kita terus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran sehingga di dalam perjalanan kita tidak mengalami hambatan. Ya, di dalam kita menyembah Tuhan itu terus Tuhan buka jalan. Tidak ada hambatan bagi kita. Tidak ada halangan bagi kita.
Sehingga dalam pengikutan kita kepada Tuhan, terus Tuhan membawa kita di dalam setiap pergumulan, setiap masalah, tantangan hidup yang begitu berat, yang seakan-akan kita sudah putus asa karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Aduh, saya sudah putus asa, saya sudah tidak mau menyembah Tuhan lagi. Putus pengharapan. Tetapi kita yakin dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi kita yang percaya kepada Dia. Puji nama daripada Tuhan. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari di dalam setiap ibadah doa penyembahan sekali lagi saya mau katakan bahwa kita undang Roh Kudus. Sangat Tuhan kasihi kehidupan kita semua, agar Dia mau berikan Roh Kudus itu terus ada di dalam kehidupan kita. Kita buka di Matius 28 ayatnya yang ke-17. Kita kembali ke depan. Matius 28 ayatnya yang ke-17. Ini perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Ini ke-11 murid Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus berangkat ke Galilea. Saya baca ayatnya yang ke-17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mungkin di antara kehidupan murid-murid Tuhan ini ada yang ragu-ragu di dalam mereka pengikutan kepada Yesus. Mungkin itu analisa saya. Jadi ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, jangan ada di antara kita anak-anak Tuhan yang ragu-ragu atau bimbang. Ya, jangan kita ragu-ragu dan bimbang di dalam pengikutan kita kepada Yesus. Apalagi di dalam menyembah Tuhan, jangan hati dan pikiran kita terganggu oleh roh-roh. Kita tahu ada 3 roh dari dunia daging dan setan. Ya, jangan kita ragu-ragu. Sebab kita yang menyembah Tuhan itu kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak ragu-ragu. Ya mungkin ada anak-anak Tuhan yang ragu-ragu ya, tapi saya percaya bahwa kita tidak ragu-ragu di dalam pengikutan kita. Ini mungkin murid-murid Tuhan Yesus ada beberapa orang yang ragu-ragu. Karena mungkin mereka juga tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi saya percaya bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus ini mereka sudah semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu juga merupakan bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga roh yang datang dari dunia daging dan setan itu terus mau berusaha untuk menghancurkan setiap kehidupan kita anak Tuhan, terutama di dalam kehidupan nikah. Ini pekerjaan-pekerjaan dunia daging dan setan ini, dia terus mau berusaha untuk menghancurkan terutama kehidupan nikah. Ya, tapi kita juga harus sadari bahwa bukan saja di dalam kehidupan nikah, tetapi di dalam kehidupan kaum muda remaja. Ya. Apalagi sekarang kita tahu bahwa sudah semakin canggih alat-alat sekarang. Jadi saya mengingatkan orang tua, bagi anak-anak kita kaum muda remaja, harus HP-nya diperiksa, dibuka HP-nya. Jangan sampai ada di dalam HP-nya I love you. Ya, ini
semakin kuat pekerjaan dari daging dunia dan setan ini untuk menghancurkan kehidupan nikah dan juga kehidupan kaum muda remaja. Ya, saya baca-baca firman Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, tolong kita punya anak-anak kaum muda remaja. Sebab ini nanti mereka bisa terbawa arus. Ya, sekali lagi saya mengatakan orang tua, minta HP dari anak-anak kita. Buka lihat. Ya, anak-anak muda sekarang HP-nya jangan disimpan, jangan sampai yang ada kurang bagus. Ya, seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai ada kata I love you. Puji nama daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita semua belajar untuk bisa mengambil waktu-waktu yang tersisa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Kita mengambil tempat yang terbaik. Kita boleh datang di ujung kaki Tuhan, kita boleh menyembah Dia baik dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita masing-masing. Terus kita belajar untuk merendahkan diri. Dan terus kita mau menyembah Dia. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memberikan rohnya yang besar itu di dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengalahkan roh-roh yang sudah saya beritahu lebih dulu, dunia daging dan setan. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita buka lagi dari kitab Galatia. Kita buka di kitab Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ayatnya yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ini benar ya. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, tentunya kita tidak mengikuti segala keinginan daging. Kita bisa matikan segala keinginan daging itu. Banyak, tapi saya tidak bisa jabarkan itu. Itu sudah kita jabarkan, sudah terlalu banyak kita jabarkan itu, keinginan-keinginan daging itu. Tapi salah satunya di situ adalah keinginan daging itu adalah jangan sampai kita ada iri hati. Ya, saya mengingatkan kita semua umat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah doa penyembahan di saat malam hari ini, jangan sampai di dalam kehidupan kita, terutama hati kita, jangan sampai timbul ada iri hati. Kita harus tanggalkan itu. Sudah lagi kehidupan lama sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Kehidupan lama sudah tidak ada. Kita semua sudah dibaharui, terutama Roh Kudus itu. Ya, jadi jangan sampai kita ada saling iri hati antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya satu ada mungkin punya satu helikopter, jangan kita iri. Dia punya mobil 3, 4, jangan kita iri. Itu dia punya. Itu sudah Tuhan sudah atur perjalanan setiap kehidupan kita anak Tuhan. Tetapi kalau kita terus mau belajar mendengarkan firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, tentunya kita mau terus diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu. Hanya kita dengar firman Tuhan dan terus mau melakukan, kita akan diberkati.
Sebab Tuhan katakan dalam firman-Nya, kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan datang dari diri kita, tetapi itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita akan diberkati asalkan saja kita dengar firman Tuhan dan terus mau melakukannya. Kalau Roh Kudus itu bekerja. Ya, kita belajar terus mau hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh dan berjalan oleh Roh. Hidup oleh Roh artinya membuat hidup kita tidak mati, dengan kata lain bahwa hidup kita tidak mati rohani, tetapi kita terus mau hidup bersama dengan Tuhan sampai kita semua boleh dibawa masuk di dalam perhentiannya yang sudah Dia sediakan bagi kehidupan kita, Yerusalem baru. Itu hidup oleh Roh. Dipimpin oleh Roh artinya hidup kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tetapi kita harus mau belajar dengar-dengaran di dalam melakukan setiap firman yang kita peroleh dari Tuhan, agar di dalam nikah dan rumah tangga kita semua kita akan dijaga, kita dilindungi, kita terus diberkati, kita dipelihara lewat tangan Tuhan yang terus memberikan kemenangan itu bagi kita umat Tuhan. Itu dipimpin oleh Roh, berjalan oleh Roh artinya kemana saja kita pergi, kemana saja kita bekerja dan lain sebagainya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, terutama di dalam hati kita yang lemah lembut itu. Ya, Roh Kudus itu berdiam di dalam hati yang lemah lembut, sehingga kita terus mau belajar mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Apa yang sudah diberikan dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua, suatu kepercayaan penuh Tuhan berikan, tanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua. Umat yang diberkati Tuhan, kita buka dari Injil Matius. Matius 11, ini ayat yang sudah kita dengar minggu-minggu kemarin lewat Bapak Gembala. Injil Matius 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita belajar untuk terus mengikuti teladan dari kehidupan Yesus. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang demikian bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk. Kuk itu adalah suatu kepercayaan, tanggung jawab yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk atau suatu kepercayaan yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita belajar untuk mengikuti teladan dari Tuhan Yesus yang Dia memiliki hati yang lemah lembut, Dia terus rendah hati, ya. Ini teladan-teladan dari Tuhan Yesus ini yang harus kita ikuti, sehingga di dalam nikah dan rumah tangga kita terus ada ketenangan, ada ketentraman, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, bahkan kebahagiaan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua umat Tuhan. Puji nama daripada Tuhan. Iya, ini kuk. Imam-imam yang dipercayakan, mari kita semua belajar untuk memikul kuk ini, memikul tanggung jawab ini yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, imam-imam. Iya, saya yang Bapak Gembala bilang, Bro Mesa tolong sampaikan firman, saya bilang siap Bapak Gembala. Karena ini suatu kepercayaan, satu tanggung jawab yang harus saya kerjakan kepada Tuhan. Oleh sebab itu umat Tuhan, sepanjang Bapak Gembala dan orang tua rohani tidak ada, tolong doakan kami hamba-hamba yang dipercayakan. Iya. Sebab kami ini kalau mau dilihat kami tidak sekolah, tapi kami memiliki STH,
saya tetap hamba. Hamba itu terus belajar semakin merendahkan diri dan terus rendah hati. Umat yang diberkati Tuhan, merupakan ayat yang terakhir di dalam kehidupan kita pada ibadah doa penyembahan ini. Saya mau mengajak kita buka di Yohanes 15 ayatnya yang ke-5c. Ya, ini ayat yang sering kita juga dengar ya, umat yang diberkati Tuhan. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5c, yang demikian bunyinya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sudah membawa kita pada hari-hari yang terakhir, pada langkah-langkah yang terakhir. Kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, maka hidup kita akan tertinggal. Mengapa? Karena kita, ya saya katakan, karena kita, sebab kita, saya ulangi lagi, di luar aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa? Karena kita mengandalkan kekuatan diri. Kita mengandalkan bahwa saya kuat, saya bisa, saya mampu. Di luar, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kita mengandalkan akan diri kita. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Merasa diri bisa, merasa diri pandai. Tetapi Tuhan katakan, engkau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di situ engkau belajar semakin merendahkan diri dan terus rendah hati. Orang yang hidup di dalam kerendahan hati, itu yang Tuhan pakai. Apalagi dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan pakai kehidupan itu. Di dalam nikah dan rumah tangga kita harus menghadirkan akan pribadi Tuhan. Di dalam nikah dan rumah tangga kita harus menghadirkan akan pribadi Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus terus bekerja dan kita terus mau menyembah Dia. Sehingga kita tidak ada rasa takut lagi. Kalau Roh Kudus kita tidak rasa takut. Kita tidak bimbang, tidak rasa bimbang lagi. Sebab Tuhan sudah memberikan seorang penolong itu di dalam kehidupan kita. Itu adalah pribadi Tuhan, Roh Kudus. Seorang penolong yang senantiasa menyertai kita. Di mana saja kita berada, terus Dia ada bersama dengan kehidupan kita. Dia penolong yang setia. Yang terus ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Penolong yang setia itu adalah pribadi Tuhan, Roh Kudus yang terus berdiam di dalam kehidupan saya, bahkan di dalam kehidupan kita semua umat Tuhan. Demikian firman Tuhan, sampai di sini tidak saya perpanjang lagi karena Roh Kudus membawa saya sampai di sini. Kiranya firman yang sudah kita dengar, kita terus mau belajar untuk mau melakukannya. Sebab Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekaligus saya mau mengajak kita semua, kita berlutut, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu kidung pujian, Dia ku perlu. Mari umat Tuhan, kita berlutut, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pandang akan pribadi Tuhan. Roh Kudus itu bekerja, tentunya kita akan berlinang-linang air mata
Oh, terima kasih Tuhan, sebab Dia yang kita perlu saat ini. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Mari pengukutan kita kepada Tuhan, jangan kita ragu-ragu dan bimbang. Dia ku perlu, Dia ku perlu, Dia ku perlu, Dia ku perlu, Yesus yang ku perlu. Dia sediakan yang ku perlu, Yesus yang ku perlu. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kaulah nafas hidup. Yesus, kaulah nafas hidupku. Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, Tuhan katakan berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis, karena mereka akan tertawa atau bersorak-sorai. Firman Tuhan berkata dan mengingatkan kita semua umat Tuhan. Kita pandang akan pribadi Tuhan, Dia yang sudah mati di atas tiang kayu salib. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Di situ kita boleh memandangkan pribadi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan refrainnya untuk kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kaulah nafas hidupku.
di dalam hati kami. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan satu kidung pujian, Penolong yang Setia. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, sekaligus saya undang kita semua bangkit berdiri umat Tuhan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Baik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langit. Sementara umat Tuhan nyanyikan pujian ini, saya mengundang pelayanan perjamuan suci tampil ke depan. Haleluya. Ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagi Kau, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, penolongnya. Refrain, Kau lebih tahu, Kau yang terbaik bagiku. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tahu yang terbaik bagi Kau, lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong. Sekali lagi refrain. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus hanya Yesus penolong yang setia. Oh, terima kasih. Haleluya. Hanya Yesus penolongnya. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus mengingatkan kehidupan kami. Biarlah pada hari-hari yang terakhir ini Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang besar, yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami terus mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Engkau cari dari setiap kehidupan kami di dalam jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kami yang acuh tak acuh, bermasa bodoh di dalam menyembah Engkau Tuhan. Tetapi Engkau terus datang mengingatkan kehidupan kami di luar, sebab di luar Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kita mau mengandalkan akan pribadi Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang terus bekerja untuk membangun kehidupan kita agar kita tidak mengalami mati rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, dan tiba saatnya Tuhan kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Sebelum itu Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan tangan-tangan pelayan, boleh menjadi berkat bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya.
Amin. Kita nyanyikan satu kidung pujian. Hati hamba. Jadikanku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan. Ku persembahkan kepada, sekali lagi, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Oh, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk terus memberikan yang terbaik kepada Engkau, Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita aminkan, bukankah roti yang kita angkat dan junjung tinggi dari atas kepala kita dan akan kita makan bersama-sama,
Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Kita makan dan percaya sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari atas kepala kita dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, mengambil peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita aminkan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita angkat dan junjung tinggi dari atas kepala kita dan akan kita minum bersama-sama? Bukankah ini adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Kita minum dan percaya sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita dan kita nyanyikan refrennya. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biarlah terbuka di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kami inilah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang dibuang. Tetapi di situ Engkau mengambil kami Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi hamba-hamba kebenaran yang terus Engkau pakai di dalam setiap pelayanan kami yang sudah Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Sehingga kami mau belajar berikan yang terbaik kepada Engkau. Kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau bagaikan suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Itu yang Engkau cari dari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Itu mengingatkan kami untuk terus kami mau belajar melihat akan pribadi-Mu dan terus mau menyembah Engkau. Di situ kami boleh mendapat kekuatan dari Engkau lewat firman, Roh Kudus dan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Korban persembahan Tuhan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian Nafiri nomor 409. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu
baitnya yang kedua, nikah suci menurut teladanmu. Nikah suci menurut teladanmu, nikah yang dihormati, senantiasa menjunjung tinggi segenap pengorbananmu di tengah-tengah kehancuran. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia. Firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Baitnya yang ketiga, pimpinlah terus hidupku ini. Pimpinlah terus hidupku ini dalam tiap rencanamu, memasuki nikah rohani, dipermuliakan bersamamu di tengah-tengah kehancuran. Di tengah-tengah kehancuran, nikah di dunia. Firman mempelai telah memimpinku dalam kesucian ilahi. Iya, kita bersyukur pada Tuhan karena Dia telah memelihara kehidupan kita semua, baik dalam nikah dan rumah tangga masing-masing, pribadi, duda, janda, yatim piatu. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan, kita dengar pengumuman. Pada hari Sabtu, latihan grup kor kaum muda remaja pada jam 17 atau jam 5 sore dilanjutkan dengan latihan sangkor umum pada jam 18 tepat bersama dengan musik. Pada hari Minggu, ibadah sekolah minggu jam 7.30 atau setengah 8 pagi dilanjutkan dengan ibadah umum jam 9 tepat, didahului dengan doa. Terima kasih atas kehadiran seluruh sidang jemaat dari awal ibadah sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menolong kami semua. Seberapa umatmu yang boleh Engkau tarik ada di dalam bait-Mu di saat malam hari ini. Kami sudah boleh diberkati oleh firman-Mu, terus datang mengingatkan kehidupan kami untuk kami terus mau belajar menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang Engkau ukur dari setiap kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati kami dalam nikah dan rumah tangga masing-masing, pribadi, duda, janda. Kami percaya bahwa Engkau terus menopang kami lewat firman, Roh Kudus, dan korban-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau tolong jamah mereka, sembuhkan mereka, sehingga pada hari-hari mendatang mereka boleh beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bersedih Engkau hiburkan Tuhan. Kami juga teringat kepada Bapak Gembala sekeluarga bersama dengan kedua orang rohani dan beberapa umat Tuhan yang sementara berada di Israel. Mereka juga ada bersama-sama dengan Engkau di sana, dan Engkau juga bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Umat Tuhan yang tidak mengambil dalam ibadah, Engkau juga menyertai memberkati. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kehidupan kita semua dari saat malam hari ini sampai hari Maranatha. Engkau datang kembali menjemput kami semua boleh masuk dalam kota Yerusalem baru. Kami sudah berdoa dan menutup ibadah di saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam.